Ya itu kompleks ya. Mengapa orang Yahudi Ya, lebih unggul dari kita itu kompleks ya, Pak. Nggak bisa cuman begitu saja karena pada kenyataannya rata-rata IQ-nya orang Yahudi juga lebih tinggi daripada orang-orang bangsa lain. Pada kenyataannya ya. Tetapi apakah kita terus mengagumi Yahudi ya nggak usah juga biasa iya, aja. biasa, Tapi kita ya. harus terima dan mereka hidup di dalam tekanan, Pak. Orang-orang yang hidupnya di dalam Hmm, tekanan dia selalu waspada. Kenapa orang-orang Cina di Indonesia, orang-orang Tionghoa di Indonesia selalu lebih ya, unggul? Coba ya, olahraga, kalau dipegang orang Tionghoa ya. pasti cool. Pasti luar biasa. Kenapa orang-orang pribuminya enggak? Ya karena orang-orang pribuminya enggak di bawah tekanan. Kita yang orang-orang Tionghoa di bawah tekanan. Itu sudah rumus. Rumus alam Hmm. semesta. Ya kan? Karena kita hidup di dalam tekanan, maka kita jadi lebih unggul. Ya, karena kita di Eropa. Orang-orang Eropanya hidupnya santai-santai. Ya kan? Tapi kami yang orang-orang Tionghoa kita dalam tekanan. Walaupun tidak dipersekusi, tetapi kita karena kita perantau, tetap itu karena dalam tekanan, karena dia banyak orang Batak sukses di perantauan. Di kampung halamannya, bangsat juga itu orang-orang Batak juga malas-malas juga. Tapi begitu dia merantau, wah itu hebat-hebat tuh orang-orang Batak-Batak ini. Mau dia pergi Hmm. sampai ke Papua itu sampai itu yang cuman Iya, kopral itu yang di Papua itu. iya, yang kita, Para ya, ya, polisi yang kopral ketangkap, cuman ya, kopral tapi ya, duitnya banyak banget itu ya. Jadi ya. Raja Kayu di Papua itu orang Batak juga itu. Hebat juga tuh kan. Nah, dari situ kita lihat memang tekanan Pak. Pada kenyataannya orang Yahudi ini Hmm. selama 4.000 tahun mereka hidupnya selalu mengalami tekanan kan. Dan mereka Hmm. terlatih akhirnya kan karena itu adalah pola yang berratusan tahun ribuan tahun kan jadi genetiknya mereka kan. Kalau di dalam itu kan ada IQ intelligent quotient, ada Hmm. Ya, EQ, itu. emotional quotient. Hmm. Ada EQ, adversity quotient. Orang Yahudi, adversity quotientnya tinggi sekali, Pak. Dia mampu di dalam Hmm. tekanan, Pak. Dia survive. Ya, dari mulai perbudakan di Mesir mau digenosid, ya kan? Survive. Dari mulai mau Hmm. digenosid orang Amalek, survive. Mereka dibuang ke Babel, survive. Mereka dihancurkan Roma, survive. Mereka disingkirkan oleh apa sama orang-orang Amat itu kan, survive. Mereka mau dihantam sama orang Spanyol, survive. Digenosid sama orang Jerman, sama Nazi itu ya, sama Hmm. Hitler, bukan sama orang Hmm. Jerman tapi sama Nazi. Survive. Hari ini mereka mau dihancam, dikeroyok sama 6 negara Arab, survive. Mereka punya adversity quotient-nya memang tinggi. Karena apa? Karena ada di dalam gennya mereka yang turun temurun sudah disurvive begitu. Mereka selalu alert. Saya waktu ke sinagog, terus kita kan ngobrol-ngobrol kan. Hmm. Begitu saya ngomong, ada satu ngomong, terus ada satu orang Yahudi yang dari Indonesia. Saya lupa namanya ya. Rob Kasuto. Dia orang Bandung. Tapi orang Yahudi asli. Orang Bandung, dia lari. Orang tuanya lari sampai ke Indonesia. Ya waktu zamannya Hitler. Ikut jadi tentara Belanda. Terus ya masuk Indonesia, dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, lalu dia balik ke Belanda, Rob Kasuto ini. Terus dia ngomong dengan bebas karena dia di Indonesia kan. Terus langsung temennya tendang kakinya, ya jangan pernah ceroboh lagi. Ingat sejarah. Ibu-ibu ini ya, ibu Yahudi ini. Marah dia sama, oh ya oke 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 oke. Si Rob Kasutonya bilang begitu ke saya, maka pembicaranya selesai. Dia keceplosan ngomong sama saya. Saya nggak cerita ya ngomong apa ya. Nah, jadi mereka sudah terbiasa dengan kehati-hatian, dengan adversity. Mereka selalu berbareng-bareng, Pak. Maka orang Yahudi amat sangat percaya dengan sesama orang Yahudi, Pak. Oke. Mereka menaruhkan hidupnya, kepercayaan mereka sama orang Yahudi. Makanya Ya. kalau ada Yahudi miskin, ditolong, Pak. Ada Yahudi yang Ya. kere, pasti dia tetap akan lebih baik Hmm. hidupnya. Saya banyak ketemu orang Yahudi sekarang ya, Ya. yang hidupnya susah. Ya tetap ditolong, Pak, sama mereka, Pak. Ya, nepotismenya kuat. Ya. Tetap, Pak. Karena mereka harus bersatu, Pak. Yang penting kamu Yahudi. Iya kan? Hmm. Nah, Hmm. beda dengan kita orang Tionghoa. Orang Tionghoa saya nggak begitu, Pak. Ya ada beberapa famili keluarga Tionghoa ya yang saling tolong menolong, tetapi udah nggak kalah Pak sama ikatan orang Yahudi karena orang Tionghoa sendiri udah 1,4 1,5 miliar kita mati 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 100 juta pun katanya si Jinping nggak apa-apa nanti tumbuh lagi. Ya kan orang 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 Cina itu kan kena COVID semua mati satu kota habis semua nggak apa-apa nanti tumbuh lagi. Kurang asam si Jinping ini memang. Repot. Kalau orang Yahudi mati 10, mereka stres, Pak. Wah, nggak mau. Mati satu pun bisa, seluruh dunia bisa sakit, Pak, itu, Pak. Gara-gara mati satu orang Yahudi, Pak.
Ngamuk mereka, Bang. Mati satu pun ya karena ada hal yang tidak baik, mati satu pun mereka bisa ngamuk, seluruh dunia bisa geger, Pak. Nah, kalau orang Cina mati 100 juta tumbuh lagi, tenang-tenang aja. Oke, terakhir udah ya. God bless Pak, you. Owen Fang. Ya, yang gnostik itu gimana, Pak? ya, gnostik dengan agnostik. Sekarang itu gnostik itu hampir sudah nggak ada ya, adanya agnostik ya. Gnostik itu orang-orang gnostik itu loh, yang banyak jalan menuju Roma itu loh. Ya, banyak jalan menuju Roma itu orang gnostik. Yang sekarang itu orang itu agnostik, Pak. Saya nggak percaya Tuhan yang orang gnostik itu hanya ada di Indonesia, Pak. Oh, semua agama itu baik. Nah itu loh, pemahamannya sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran gnostik itu. Pemahaman Pancasila, sila ketuhanan seharusnya itu bukan gnostik. Tetapi akhirnya pemahaman yang sekarang yang kita pahami adalah gnostik. Semua agama baik. Enggak, agama ada baiknya sih. Enggak ada. Agnostik itu sekarang orang-orang teolog-teolog liberal itu kalau ditanya kamu nggak percaya Tuhan? Oh, saya percaya, tapi Tuhan yang saya percaya beda dengan kamu. Nah, itu nanti ada di pelajaran kelas evangelis, Pak, sama apologetik. Tuhan itu apa sih sebenarnya? Ya, Tuhan itu apa? Coba lihat ya Kejadian 1 ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba lihat ya. Sesungguhnya kata Allah, kalau di dalam pemahamannya kita sekarang ngerti, Allah adalah kasih. Jadi apa? Pada mulanya kasih itu menciptakan. Jadi Allah itu apa? Allah itu roh kan? Yesus sudah mengajarkan kepada kita yang agnostik itu. Yesus adalah seorang agnostik loh. Pengajaran para rasul itu agnostik loh. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang roh, bukan Allah yang dikonsep sama orang-orang itu. Tapi kemudian Bapak Gereja menjadikannya menjadi itu tadi Allah yang dikonsep Helenis. Tetapi sebenarnya Yesus mengajarkan kita Allah yang agnostik. Iya, Tuhan bukan yang kamu paham, bukan Tuhan yang kamu pahami sekarang ini, bukan. Saya ya. Allah adalah kasih. Di mana ada cinta, di situ ada Allah. Di mana ada cinta, di situ ada Allah. Di mana ada gereja dibom, ya nggak ada Allah di situ, adanya setan. Di mana ada orang digorok, ya di situ ada setan. Ya, setan huar, itu kan. Ya, pasti begitu. Jadi nggak mungkin ada Allah, tidak mungkin ada cinta di situ. Di mana ada Allah selalu ada cinta dan kebaikan. Kasih. Allah itu adalah Ya kan? kasih. Allah pada mulanya cinta itu menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Cinta. Ya. Oke.